Oke, selamat sore. Kembali bersama kami berempat ya di Milosti Kreatif. Kali ini kita akan membahas ya seputaran yang lagi viral tentunya di media sosial Ya. seperti TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Right. Kasus ini terjadi sudah 8 tahun yang lalu, tetapi viral kembali di tahun 2024. Bagaimana singkat ceritanya? Langsung kita baca dan kita buka sebagai narasumber kita. Boy. Siap. Thank you Pak Wesley. Kita kayak di apa ya? Metro TV kayak apa? Mata Najwa gitu ya. Latihan dulu ya. Iya, Siapa tahu jumpa Mata Najwa yang bener ya. Oke. Enak kali musik ini, Pak. Oh, mana musiknya enggak ada? Semalam itu. Oh, semalam. Gereja kau kan semalam. jadi sekarang ini lagi viral ini, Bang. Kasusnya Vina Cirebon. Bukan Vina Galuh, itu beda itu. Vina Cirebon ini karena entah ada filmnya atau gimana jadi naik lagi ya kan. Betul. Ini kejadian tahun 2016, Agustus 2016, 8 tahun yang lalu. Jadi yang membuat viral juga, makin viral itu tersangka Perong ini yang baru ditangkap ini. Ada berbagai spekulasi yang berseliweran di sosial media yang mengatakan itu bukan yang asli gitu kan. Dan sempat juga ada statement dia pas ketika press release tersangkanya, dia mengaku difitnah gitu. Dan dia berani, maksudnya rela mati gitu. Iya. Kayak rela mati, apakah dia ya udahlah aku kan ditumbalkan atau gimana, kita nggak tahu. Nah, banyak kejanggalan di situ. Kita bisa lihat fotonya nih sama-sama ya. Yang ketangkap ini, foto yang Perong yang dikatakan itu ini. Nah, ciri-ciri yang paling signifikan itu di telinganya, Pak. Tapi besar juga ya lubang telinganya. Iya, kayak apa, anak-anak pang gitu. Sang piercing ya. Piercing ini kayaknya bukan di piercing ini, Pak. Ini dicucuk pakai apa ini? Dapur. Apa satu gitu. Besar kali ya kan. Tapi yang ketangkap Yang ketangkap ini nih. Nah, menurut pendapat saya seperti ini, kadang-kadang kuping ini kalau sudah dibolongi tidak bisa lagi ditutup, Boy. iya. Oh iya. Abang Sama seperti aku ini. Ini Oh iya, dua-dua udah bolong. piercing ya? Iya, sampai sekarang ini nggak bisa ditutupin. oh iya. Kecuali Bahkan itu lubang kecil ya? iya. Ini sudah terlalu kecil dibandingkan dia kan terlalu besar tuh. Mungkin tutup botol masuk ya. Tutup Tapi botol. bisa ditutupi, Bang, kalau punya duit. Nah, Duit sama daging. kecuali dia dioperasi. Dioperasi. Seperti ada kuping artis itu, gitaris ungu. Itu kupingnya dulu bolong. Oh. Si Enda itu. Enda. Iya, Enda ungu itu kupingnya dulu bolong, sekarang sudah normal. Tapi dia Oke. melakukan operasi. Coba operasi menempel telinga itu berapa sih biayanya gitu kan? Oke, sambil dicari ya. Jadi kalau kita lihat yang ketemu ini kayak telinganya Kulit putih nggak ada bolong gitu. nggak ada bolong gitu ya. Baru muka-muka nggak mungkin ya, kita nggak tahu ya kan. Namanya orang kalau berbuat jahat itu Menyamar. dia pasti akan berusaha merubah dirinya kan gitu manipulatif. Iya. kan. Manipulatif, ya benar. Tapi di sini ya dikatakan ciri-ciri rambut keriting. Di sini pun karena dia pakai topi kita nggak lihat ya. Nah, aslinya rambutnya keriting ya pakai topi ini. Enggak, Iya. itu dari Ciri-ciri tersangka. ya, ciri-ciri Ciri-ciri ya. tersangka. Ini nih. Badan kecil, rambut keriting. Nah, yang kita lihat foto sesudahnya itu rambutnya lurus. Nah, jadi pertanyaan lagi, apakah dia smoothing? Iya. Iya. Kalau abang kan smoothing ya, Bang. Smoothing. Jadi Tapi masih nampak. kan sudah tumbuh nih. Kalau Iya. ketika dia tumbuh dia akan muncul lagi rambut yang baru. Ya, berkelok-kelok 9 kayak yang di 9 Sumatera naga. Barat ya. 9 naga enggak. Aku enggak ikuti. Nah, itu dia nih. Jadi yang membuat viral sebenarnya pernyataan dia, dan itu sangat menyita publik ya, Iya. perhatian publik ya. Jadi kayak sampai dia ngomong aku berani, dan dia itu ngomong itu
nggak ada. Kalau beberapa orang bilang, ih apa benar ya, salah tangkap atau gimana gitu kan. Dan di akunnya Tulang Hotman Paris pun dia mempertanyakan itu juga. Iya. Nah sekarang gini, ini lagi yang membuat menyita publik juga ya. Dari awal kejadian 2016 itu dikatakan 11 orang, dugaan awal 11 orang yang tertangkap pada waktu itu 8 orang. Iya. Jadi DPO berarti 3. 3 ya. Nah setelah sekarang pernyataan yang dikeluarkan pihak-pihak yang berwajib ternyata 9 orang ya. Oke. Nah berarti dengan kata lain si Perong yang ketangkepin lah yang Yang terakhir gitu. 10 berarti. Enggak, 9. Kan 8. Heeh. Nah, jadi 9. Nah, ini kan jadi kita maksudnya gimana, dugaan awal kok bisa 11, setelah sekarang jadi 9 gitu. Nah mungkin begini, aku tadi waktu Boy bilang dugaan. Dalam hukum mungkin lebih tahu. Hukum ini kan kalau masih dugaan berarti dia belum tersangka. Mungkin di situ Boy. Iya, ya aku tahu Bang. Kalau masih dugaan 11 bisa saja tersangka 9. Tapi kan opini netizen ini nggak tahu nih apa kata besar dari dugaan dan tersangka. Mungkin di situ Boy. Kelisnya iya, di situ. Dugaan kan masih prasangka. Iya. Ya kan? Iya. Kalau tersangka sudah pasti positif. Nah, sementara tersangka ini apakah benar-benar dengan bukti-bukti yang ada? Sementara kayak pengakuan dari ibunya si Perong ya. Perong. Dia nggak yakin itu gitu. Ya, namanya orang tua ya kan, pasti bela anak kan. Cuman memang yang menjadi pertanyaan, kok baru sekarang dapat ini si Perong ini. Nah, itu dulu. Itu tuh yang lebih sekolah hukum lah. Itu bagaimana itu? Kasus yang sudah 8 tahun Dia berlalu. ketangkapnya di Bandung. Ya kan? Ini kejadian di Cirebon. Yang mana ini sama-sama Sangat dekat. Itu yang sama-sama di Jawa Barat ya. Yang jadi pertanyaanku, kenapa setelah 8 tahun kasus ini dianggap lagi setelah viral gitu? Yang membuat viral ini apa dan kenapa gitu? Karena ada filmnya, Bang. Baru-baru ini baru tayang ada film Vina dan itu viral, banyak yang nonton. Banyak Oke. nonton. Terus orang-orang mungkin berspekulasi, Iya, netizen. netizen juga Mengangkat terus kembali. terus terakhir dalam kayak apa seolah-olah karena viral mendesak pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus Iya. ini, yang mana dari yang dirilis. Nah sekarang kalau kita berbicara ini nih, aku tanya sama orang hukum. Tadi kan dugaan 11. Tapi kalau dia udah 3 DPO, ya kan? Berarti katakanlah statusnya ini gimana nih? Itu dulu. Kalau dia udah DPO, apakah dia udah tersangka atau tidak? itu tersangka sih, karena itu kan DPO daftar pencarian orang ya. Jadi kalau udah masuk dalam kategori tersebut Sudah banyak bukti. ya? Kan kembali kita bilang tadi, kalau misalnya dari dugaan yang 11 ini, nah berarti dari 11 orang tinggal 9 orang, sisanya tadi itu mungkin kurang bukti untuk polisi menetapkan yang sisa dari 11 orang tadi menjadi tersangka. Jadi makanya tinggal 9. Iya. Kembali ke situ, bahwasannya kita di sini dalam segi hukum ini memang kita jangan berspekulasi gimana pada apa ya. Memang kalau memang orang awam yang nengok, kenapa tadi awalnya 11 malah jadi 9. Nah, tapi kalau dari sisi positifnya yang kita ketahui di dunia hukum, ini biasa terjadi memang. Bisa juga misalnya kita bertiga nih lagi di tempat suatu TKP, bisa tiba-tiba itu ada teroris. Nah, polisi akan dalam sesi penangkapan itu Semua ditangkap. Mintai keterangan ya. Misalnya nanti 50 orang dalam itu. Nah, diminta keterangan. Nanti mungkin itu nggak lah muka penjahat ini, dikumpulkanlah yang terduganya. Nah, terduga tadi ini yang 11 orang.
ternyata yang Dari pengakuan dari dari 9 pengakuan, orang yang interogasi, udah ketangkap, diinterogasi, Iya, itu ada ada nama-nama ini ada, yang tiga ada ini. tahap-tahapannya dari psikologi juga dibaca, makanya 9 orang inilah yang fix. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, Joel. Bagaimana tata hukum di negara kita ini? Berapa lama dia setelah dia dinyatakan tersangka, adanya DPO, berapa lama dia itu kasus ditutup atau bisa dibuka lagi? Itu seperti apa itu? Untuk kasus setauku ya, dalam 10 tahun orang itu nggak dilanjutkan kasusnya, Iya. itu ditutup. Waduh, Berarti berarti masih 8 tahun ya? Iya. Ini masih 8 tahun. berarti kalau nggak ketangkap Dalam 2 tahun DPO lagi gitu kan. Oh, ditutup. tutup. Itu kasus apa aja? Tapi bisa jadi ya, menurutku nih sebagai awam, walaupun katakanlah 10 tahun ditutup, artinya bukan serta-merta data-data yang terkait dalam kasus ini Hilang. jadi dibakar dihilangkan, dilenyapkan, kan nggak mungkin ya kan. Ya kan? Artinya ya tergantung itu tadi, the power of netizen. Iya, apa-apa kan di Indonesia, Seperti, di iya. Indonesia sekarang kalau misalnya mau dibahas tuh harus viral dulu. Viral dulu, Viral Pak. dulu. Ya, tapi ketika dia sudah 10 tahun, apakah bisa di viral, apakah bisa dilakukan pengembangan lagi? Nah sekarang gini Pak, harusnya bisa menurutku ya, karena gini, kita udah tahu jelas, katakanlah Miko ini tersangka pembunuhan, let's say seperti itu ya kan, jumpa 10 tahun lagi, dan kita nggak tahu dan nggak ada berita menyatakan dia ini udah diproses, ya bisa dong. Kan ada bukti-bukti, tinggal orangnya sebenarnya dia udah DPO kan gitu kan. Harusnya bisa menurutku sih. Cuman kan kayak seperti ini 8 tahun sebenarnya kalau untuk 3 DPO itu kalau nggak viral pun kurasa nggak bakalan dicari. Nggak bakal naik. nggak bakalan dicari. Nggak bakal dicari memang. Cuman ya mungkin ketika udah viral orang-orang yang berwenang lebih apa ya, aware karena Iya. masyarakat udah tahu. Iya, iya. Karena ini Karena ini menjaga nama baik. Gitu. menyangkut nama baik dan integritas pihak berwajib juga. ya Nah, kan? ada aku baca spekulasi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 2 di antara 3 tadi, 2 di antaranya adalah anak-anak penguasa gitu. Sehingga mereka kayak kebal hukum, kayak nggak dicari tahu di mana gitu, kayak dibiarkan aja. Itu agak berbahaya sih spekulasi itu Bang. Iya, Itu ya. kayaknya Next. Next ya. Next. Atau perlu kita bahas? ya kita bahas ke sini dulu, jangan Iya. ya. Iya. Heeh. Soalnya ada orang apa ini? Ada apa ya? Orang Berarti hukum rimba. itu 10 tahun itu kasus apa aja tuh kalau boleh tahu? Semua kasus 10 tahun tutup. Dipidana, khususnya dipidana aja sih. Kalau untuk di bagian perdatanya aku kurang tahu. Nah, ini pidana nih kan? Pidana. Pidana, kan? iyalah. Pembunuhan. Berarti 8 tahun kurang 2 tahun lagi biar tutup dia. Nah, itu dia. Jadi artinya kenapa padahal sedekat itu ya, masih lokasi Jawa Barat ya, ya kan. Berarti ya ini juga sebagai masukan juga ya kepada pihak berwajib kalau ada kasus-kasus yang ya kok bisa diselesaikan lah ya, ya kan. Masalahnya selama 8 tahun Kita tahu juga iya. bahwa nggak cuma ininya kasus, banyak kasus yang paling parah misalnya kan. Nah, Atau aku dulu Pak Tadep, ini motifnya apa sih sebenarnya ini semua? Awalnya si Pina itu terbunuh. itu kita Belum ada yang tahu kurang data sih sebenarnya. Cuman kita bahas yang lagi viral nih, Pak. siapa ya? Terong ya. Ya. Ya, netizen Bukan kalau- terong, Oh, perong. perong. Kawan-kawan yang nonton kalau ada tahu motifnya awal ini kenapa boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Biar kita Iya. tahu juga gitu kan. Iya, Jadi iya, tadi iya. kurang informasi juga. Cuma karena Tapi filmnya kan ada tayang bang. oh Filmnya ada tayang. based on film ya. Jadi karena film. Iya. Makanya si Perong ini naik lagi. Heeh. Semenjak ada film ini,
beritanya beredar lagi. Mulai dicari sekarang ini tadi. Tunggu dulu. Ini siapa bang? Siapa emang? Siapa yang ngomongin? Maksudnya tadi Siapa? motif awalnya itu terjadi pembunuhan terhadap si Pero itu apa gitu? Ya, jadi gini bang, latar belakangnya kayak yang bilang Daud tadi. Sebenarnya ini kan ada film. Terus mungkin masyarakat menilai film ini menjadi sebuah menarik perhatian untuk orang jadi fokus ke situ kan. Dibedah kembali. Nah, untuk dibedah kembali apakah ini rupanya masuk mungkin ke keluarga, terus ditanggapi oleh influencer juga, contohnya kayak Tulang Hotman Paris kan, akhirnya naik ke permukaan lah gitu. Ya kan nggak mungkin sebagai pihak berwajib nggak bergerak kan gitu kan. Ya mau nggak mau harus diselesain gitu. Cuman ternyata setelah viral, kalau kita katakan si Perong ini memang tersangkanya, wah ternyata gampang dapat dia. Selama 8 tahun apakah dia bisa menjelma jadi apa gitu, amfibi mungkin ya. Mungkin dia di bawah tanah bang. Di bawah tanah ya. Padahal dia tidak jauh-jauh dari Tidak jauh-jauh. Itu Di dia. kota yang sama ya. di kota yang sama dan di provinsi yang sama. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya ya mohon maaf ini ya. Dia kerjaannya katanya kuli di Bandung. Kuli bangunan. Berarti nggak ada duit dan kalau dia operasi. Satu, operasi ya kan. Kalau untuk sembunyi hal yang sulit. Sejauh mana Kalau sih? nggak ada, kalau dia seorang kuli, kalau dia nggak kerja, duit dari Soalnya mana? tadi setelah aku cari tahu harga operasi untuk nutup telinga itu tuh nyampe 40 juta juga. Wah, Itu berapa tahun? Coba 8 tahun dia kerja kuli bangunan. Apakah itu dapat? nggak bisa, nggak mungkin. Belum lagi aja. potongan makanan, Impossible itu. biaya reja, Belum lagi gudang garam kan. Udah ya, garam jaya. rokok tukang Dia ya. kerja sampai 10 tahun ini pun nggak dapat 40 juta itu. Bisa operasi kupingnya itu. Itu dia. Pertanyaan tuh. Tapi bisa juga bang. Nggak, maksudnya pihak kepolisian apa nggak menelusuri lebih dalam itu? Ya artinya kan Ya, kita sebagai masyarakat percayakan kepada pihak berwajib. Nah, Ya dia kan? nggak punya keluarga itu. Artinya Punya, ada. punya ibu. Artinya kan pihak berwajib sudah mempunyai SOP tersendiri untuk itu. Jadi apa tadi kayak psikologisnya dinilai juga, terus karakter gimana kerjaannya. Itu dari data itu akan menggambarkan itu semua, Pak. Nah, itu dia bisa ya kok lama ya. Itu lagi, Pak. jadi kemana selama ini si Roji? Proji. Kok si Roji? Tadi terong. Oh, terong. Si Roji. Jadi aku ingat si Roji yang apa itu, Bang? Siapa? Si yang di TikTok yang bencong-bencong itu. Ah sudahlah. Iya. Nah, itu dia. Jadi itu yang membuat viral ya. Artinya dari 11 dugaan jadi 9. Nah, katakanlah jadi 9. Harus ada keterangan yang benar-benar valid dari si tersangka semua ini. Bahwasanya ya kan? Contoh lah, jadi 9 mungkin karena dari kesaksian si Perong yang dapat. Oh, aku ini. Ya kan? Informasi yang menyebar antar mulut ke mulut lah. Ya, artinya dia katakanlah ketangkap dia kan. Dan dia mengakui misalnya kan. Oh ya, aku si ini. Berarti cuma 9 orang. Dan harusnya dari situ bisa diambil. Ini berdasarkan apa ini? Jadi 9 itu loh. Dari 11 dugaan menjadi 9. Apakah jadi kayak alat bukti yang udah ada itu udah nggak valid lagi atau gimana kan gitu? Dibuat lagi yang baru berarti ya. Kemungkinan. Tapi ya memang ini pasti akan sulit karena yang menangani kasus ini pun kan pasti udah ada yang
pindah Betul. tugas ya kan, dari Jawa Barat kemana. Tapi itu pun menurutku sih bisa, dari semua itu pasti akan ada benang merah, semua itu bisa dimintai keterangan lah. Karena itu arsip itu harusnya ada ya. Ya ada. Harusnya ada arsip kasus. Cuma ya kita tak tahu lah. Mungkin dari 11 arsip katakanlah udah nggak oke jadi 9 arsip kah atau gimana. Contohnya kan gitu. Ya kita nggak tahu ya, kita percayakanlah sepenuhnya kepada Pihak yang berwajib. pihak yang berwajib. Mudah-mudahan nggak salah tangkap ya. Iya betul. Karena Seperti- kasihan juga. Soalnya Kasihan beda juga ini. kawan tuh kan. Dia nggak tahu apa ditangkap, tapi ya nggak tahu lah. Mungkin polisi punya badan intelijen sendiri kan. Iya. Nah, berbicara mengenai salah tangkap ini memang kadang agak apa memang gimana ya? Kok kita mohon maaf nih, misalnya nggak mandi bisa aja ditangkap langsung kan. Oh, muka-muka nggak mandi misalnya kan. Tapi Kalau kalau memang mukanya nggak mandi terus walaupun udah mandi. ya memang seperti itu. Nasib lah Iya. istilahnya kan. Dan satu sisi ya harus ada harus adalah duit. Iya. Supaya nggak mungkin lah banyak duit gaya kayak nggak pernah mandi kan. Betul. Tapi itu bebas aja sih. Iya, ya kan? tergantung selera. Ada kawan abang salah tangkap bang? Nggak ada sampai sekarang nggak ada sih. Enggak ada ya. Makanya aku bingung bisa salah tangkap gitu gimana ya. Tapi ya nggak tahu lah. Iya. Serahkan sama yang pihak berwajib Iya. lah. Itu bagian mereka. Jadi ini cuman apa ya? Kita ini cuman obrol-obrol terus putarannya lagi Iya. viral ini aja. Iya. Mana tahu nanti Iya. kawan-kawan di rumah juga mau nambahin di kolom komentar juga boleh ya. Iya. Kita nggak sepenuhnya juga tahu ini bagaimana Iya. Kita masih di beritanya ini. permukaan-permukaan. Iya. Kita hanya membahas yang viral, ada mengatakan seperti ini, banyak bertebaran di sosial media ya. Iya. Kita sendirilah balik ke diri masing-masing, banyak informasi yang bisa kita terima tapi kita harus saring juga. Betul, Betul. betul, betul. Biarkan orang-orang yang berkompetensi untuk itu yang melakukan Iya, khususnya pihak berwajib ya. penyelidikan. Iya. Ya, benar. Jadi nggak terasa ya, udah Ya, 30 menit dan kita. jangan gampang kali Iya. mengkomentari di sosmed Betul. juga kan. Betul. Hati-hati betul. di internet. Betul, betul. Kadang Betul. gini bang, misalnya yang percaya ini salah gitu kan, Betul. like gitu, dan banyak juga yang nge-like. Ha-ha. Tapi ya itulah, kita tunggu perkembangan selanjutnya Betul. dari kasus ini, sama-sama kita pantau. Heeh, Gak jadi- salah dong. Betul. Gak salah, sama-sama kita pantau. Mudah-mudahan dapat jalan terbaik Iya. untuk kasus ini ya. Iya benar. Oke, kalau masalah film aku nggak peduli, aku film nggak nonton juga Iya. ya. Ini lebih sensasi kasus ini seperti apa ya? Jadi seperti itulah dari kami ya berempat ya. Jangan terlalu seru-seru sekali. Kasih dulu kata-kata terakhir, Kata-kata terakhir. Ya, terima kasih. Salam salam bahagia dari kami berempat. Jangan lupa tetap bersyukur walaupun Anda masing-masing punya masalah karena hidup ini adalah utang ya. Jadi selama kita masih hidup pasti kita punya masalah. Ya. Don't go anywhere. Stay Yo, tune man. terus di Milos di Kreatif. Siap, Nantinya di siap. Midsos.